Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Halo semuanya pemirsa TVRI Yogyakarta yang menyaksikan podcast begitu ya. Kita balik lagi di podcast rekreasi dari TVRI Yogyakarta. Setelah episode-episode kemarin kita ngebahas tentang psikologi, mental health gitu. Kita agak chill sedikit ngebahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan yang disukai anak-anak sekarang, yaitu adalah film. Tapi sebelum kita ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan film, movie, dan lain-lainnya, jangan lupa juga untuk selalu update gitu ya di Instagramnya TVRI Yogyakarta. Terus kalau mau request, mau komen, mau request bintang tamu, topik dan segala macam, silakan langsung aja DM di @TVRI Yogyakarta. Jangan lupa follow dulu, follownya jangan diklik 2 kali karena itu jadi unfollow gitu ya. Jangan di report as spam juga. Yang jelas kalau podcastnya sendiri juga bakal kalian saksikan di YouTube-nya TVRI Yogyakarta Official. Dan sekarang sudah ada ini kayaknya udah pada kenal juga sih sebenarnya, nggak usah diperkenalkan, tapi akan aku perkenalkan karena formalitas ya kan. Ada seorang filmmaker nih pemirsa podcast TVRI Yogyakarta yang karyanya juga sudah bisa disaksikan bahkan akhir tahun kemarin ya itu muncul, dan kayaknya kalau di bioskop udah nggak ada ya. Kalau di Jogja sama Jakarta sih sudah nggak ada ya, mungkin di kota lain. Mungkin yang sekarang lagi nonton dari Zimbabwe. Waduh. Atau dari Atambua. Jauh ya referensinya. Ada Riza Pahlevi, terima kasih sudah hadir di podcast TVRI Yogyakarta, specifically di rekreasi gitu ya. Mungkin teman-teman yang nonton podcast rekreasi ini juga kan tadi sudah paham gitu bahwa Riza ini adalah seorang filmmaker, karyanya dinikmati sebagai makmum gitu ya, baik 1 ataupun 2. Bahkan yang mungkin juga membekas banget di masyarakat adalah film pendeknya yang dulu dikerjakan. Yeah. Nah, kita mulai dari situ dulu. Okay. Makmum yang dikerjakan dulu sekitar 7 tahunan lalu berarti ya? Atau Iya, lebih? Sekarang 2022, waktu itu ngerjain 2015. Iya, ya, 7 tahun ya. Nah, itu dari 7 tahun lalu itu ide awalnya apakah memang tugas kuliah, tugas akhir, atau pengen aja ikut festival dan segala macam atau gimana? Waktu itu iseng sebenarnya sama teman-teman kampus kan, kebetulan kita lagi gabut terus kayak kita bikin sesuatu yuk. Tapi sebelum itu sebenarnya kami sempat ikut kompetisi semacam pendanaan film di Jakarta, tapi nggak lolos. Jadi nggak sampai diproduksi filmnya. Terus kita kayak ngobrol kayaknya kita harus bikin film beneran gitu. Kemarin kan cuma proposalnya doang. Akhirnya kita bikin satu film judulnya Jaket Lusuh. Itu sebenarnya film drama. Cuma mungkin karena saya agak terinfluence dengan horor ya. Jadi ada sedikit horor-horornya lah. Terus orang-orang mikir, wah ini horor gitu. Enggak, ini bukan horor. Habis itu, yaudah habis ini kita bikin film yang memang beneran horor gitu. Akhirnya aku kepikiran ada satu ide tentang makmum ini. Berarti perjalanan sampai ke makmum itu sebelumnya udah bikin film dulu gitu ya? Iya, betul. Itu kan cerita umum ya, maksudnya kayak banyak aku udah dengar entah dari saudara, dari temennya temen, atau dari temen yang ngalamin ketika mereka sholat itu ngerasa ada yang ngikutin. Cuma belum ada yang ngevisualisasikan kan. Terus ya udah kita bikin aja gitu. Tapi dari aku sendiri sebenarnya dulu simple ya keinginannya. Kayak ya udah ada orang sholat ada yang ngikutin selesai gitu. Cuma terus sama temanku yang nulis, dia kalau kayak gitu doang gak jadi film ya kan. Akhirnya kita bikin cerita, bikin tokohnya, ada backgroundnya di asrama lah apa segala macem. Akhirnya jadilah film 9 menitan itu. Oke, nah itu ide awalnya kenapa? Karena mungkin Jaket Lusuh tadi juga ada unsur horornya. Memang into horor sekali, suka banget sama film-film horor, atau memang karena ceritanya relate kemudian bisa disambungin sama banyak orang, atau seperti apa? Kalau pribadi suka horor memang iya. Sebagai manusia yang hidup di tahun 2000-an yang banyak program TV, program radio horor ya kan, jadi kayak selalu tertarik dengan horor. Tapi kalau kenapa akhirnya makmum ya karena waktu itu keingetan itu ini udah jadi semacam urban legend lah. Banyak yang ceritain tapi kayaknya belum pernah ada yang ngangkat gitu, ataupun pernah ada yang mungkin nggak terlalu terekspos. Jadi akhirnya ya udah bikin aja. Oke, berarti Makmum itu produksi kedua kalau tidak salah. Kalau yang dengan tim yang sama iya. Oke. Berarti waktu itu sudah ada tujuankah untuk sampai ini mau ikutin kompetisi festival apa segala macam dan harus viral, harus booming gitu? Atau seperti apa? Kalau ikutin spesifik lomba atau kompetisi tertentu sih sebenarnya enggak ya. Jadi kayak
apa ada lomba festival atau screeningan yang sekiranya bisa dimasukin, yaudah kami masukin aja. Kebetulan waktu itu pertama kali masuk langsung ke 21 Short Film. Jadi langsung bisa ditampilin di bioskop gitu. Terus kayak wah, ini suatu saat harus punya beneran film di bioskop nih gitu. Itu 2015. 15, tapi festivalnya 2016 awal. Nah, itu kalau nggak salah tuh boomingnya kalau nggak 2016 akhir atau 2017 awal. Itu jadi sebenarnya setahunan awal itu kan cuma buat keliling ya, maksudnya ke festival screeningan, jadi terbatas. Baru masuk ke online itu ketika habis menang dari salah satu festival namanya Hello Fest. Nah, sama festivalnya diupload akhir 2016. Tapi ya viewers beberapa bulan awal ya biasa paling berapa ribu doang, selayaknya video lain di channel itu gitu. Tapi awal 2017 mulailah booming, dipotong-potong masukin Facebook, masukin ke Instagram, itu yang akhirnya bikin rame, bikin heboh gitu kan. Nah, setelah booming ya di tahun 2016 akhir sampai 2017 awal, ya namanya kita berkarya pasti akan ada positif dan negatif gitu. Sering banget aku tuh baca kayak, Pak nih suka nakut-nakutin orang yang mau sholat nih apa segala macam. Sering baca juga nggak? Dan reaksinya kayak gimana? Sering. Sering ya? Tapi jujur ya, maksudnya ketika kami bikin tuh juga kami sadar bahwa ini bukan tema yang mudah. Ini cukup sensitif. Jadi kami juga risetnya juga berbulan-bulan waktu itu. Sampai akhirnya kami berani buat bikin filmnya. Ketika setahun lebih kami keliling pun juga selama ini nggak ada, istilahnya nggak ada kontra lah soal kontennya. Palingan ya kalaupun ada masukan soal teknis film aja. Kurang ini lampunya apa segala macam. Nah, begitu masuk ke publik barulah banyak yang komen-komen, apalagi banyak yang dipotong-potong. Jadi kadang kalau dipotong kan orang nggak ngerti esensinya ini apa. Konteksnya apa nggak ngerti. Ya itulah paling sering ya, wah bikin orang takut sholat dan segala macam. Cuma ya sebenarnya itu untuk menegaskan aja sih bahwa kita hidup di dunia itu memang gak sendirian. Gak sendiri, dan mereka memang ditugaskan di sini untuk mengganggu kita. Apakah di sini ada? Waduh. Mohon maaf izin ya. Izin ya. Oke, tapi kalau dari Riza sendiri kalau ngelihat komentar-komentar YouTube and then Instagram pribadi mungkin ya, sering ada yang usil nggak sih, dan sering ada kayak gue balasin nih apa gitu misalnya? Kalau aku sendiri jarang bales sebenarnya. Biasanya ada netizen lain yang membalas, jadi mereka berantem sendiri gitu. Kalau enggak, sebenarnya yang kontra-kontra itu nggak pernah ketemu langsung sama aku loh. Jadi kadang-kadang memang aku amatin kalau nggak ada foto profilnya, kalau nggak namanya kayak cucumber apa, kayak nggak jelas gambar. Nah, tiba-tiba kepikiran timun ya. Nggak tahu, pokoknya tiba-tiba kayak akun fake gitulah. Jadi bukan yang orang beneran, atau minimal yang kenal aku tuh nggak ada malah. Oke. Gitu. Tapi kalau boleh nge-react sedikit gitu ya. Waktu itu nonton Makmum tuh benar-benar yang pernah ada momen nonton bareng nih si Makmum ini gitu. Selain daripada ketakutan yang kita dapatkan, kita suka gemoy sama setannya karena kayak lucu gitu. Itu dari pemilihan castingnya gimana tuh waktu? Dari teman-teman sendirikah aja atau gimana? Jadi ini nggak tribute juga sih. Untuk penulis naskahku namanya Vidya. Dia ini memang orangnya agak unik. Karena dia yang milih buat si hantunya. Aku tanya ke dia, kamu kenapa milih dia? Ini kebetulan adik kelasku yang jadi hantunya. Kenapa kamu milih dia? Soalnya dari mukanya itu udah unik, udah horor. Saya bingung, apa kriterianya muka horor? Tapi begitu udah di make upin segala macam, oh iya benar juga ya. Mungkin karena kayak tulang mukanya agak tegas, agak lebar dan segala macam, dan ternyata memang tidak semua orang cocok jadi hantu gitu secara face ya. Jadi ya itu unik. Kalau aku mungkin cocoknya jadi Dajjal ya enggak ya? Waduh. Anyway. Dari situ kan akhirnya Makmum film pendek itu di 9 menit itu kan booming 2016-17 awal. Sementara film dari si Makmum ini sendiri itu kalau nggak salah 2020 ya? 19. Terus yang kedua 2021 akhir sampai 2022 awal gitu. Rentang dari 2016-17 ke 2019 itu apa tuh yang dikerjakan oleh seorang Riza? Saya in terms of ya film makingnya itu tadi, apakah tetap produktif film dan lain-lain atau seperti apa? Film pendek sih masih ada ya, cuma waktu itu memang baru proses menuju lulus sarjana ya. Jadi kalaupun bikin karya tuh masih karya tugas akhir lah dan seterusnya. Dan habis itu memang butuh uang, jadi saya bekerja dulu menjadi buruh saja ya kan, kebetulan. Jadi buruh media ke Jakarta. Nah, kebetulan pas 2018 akhir kalau nggak salah atau 2019 awal ada produser dari Jakarta yang ngontak buat
dia tertarik lah buat bikin film panjang. Kebetulan juga pas saya lagi di Jakarta, jadi udah ketemu ngobrol segala macam, akhirnya jadilah si film panjang itu. Sesimpel itu sebenarnya, maksudnya kesempatannya datang ketika walaupun sudah 1 tahun lebih gitu, akhirnya karena ada yang tertarik ditelepon dan jadilah itu si Makmum 1. Bahkan Makmum yang kedua nih kemarin kalau nggak salah sempat tembus 1,5 juta penonton begitu. Terakhir 1,7. Apakah memang ditargetkan seperti itu atau gimana? Sejujurnya ketika film Makmum 2 ini udah syuting dari Oktober 2020. Iya, 2020 dan itu udah siap. Itu pun udah mundur-mundur ya karena waktu itu kan PPKM segala macam. Jadi akhirnya keputusan buat berani ditayangin pun juga maju mundur. Dari produsernya juga ragu-ragu, apalagi kemarin kan akhir tahun sempat mau ada PPKM, takutnya nanti pengurangan lagi bioskop dan itu pasti berdampak juga ke pendapatan penonton. Dan akhirnya ya udah kita berani aja buat tayang dan ternyata luar biasa antusiasnya. Makanya kemarin juga alhamdulillah dapat rekor muri juga. Jadi film pertama yang dapat 1 juta di masa pandemi. Oke, besok kalau bikin horor lagi butuh hantu-hantuan. nih. Si Ucu nih kayaknya cocok dibuat hantu nih. Saya diam saja ya. Oke, nah kalau berbicara tentang Makmum 1, Makmum 2 gitu ya. Makmum 1 itu aku nonton tuh waktu itu dan dapat banget sih vibes horornya ketika nonton gitu. Dimana ya itu tadi mungkin reaksinya orang-orang yang tidak tahu konteksnya adalah apaan sih nakut-nakutin orang sholat gitu. Ada reaksi-reaksi yang diingat nggak sama seorang Riza gitu, entah di media sosial atau ketika lagi jalan-jalan keliling bioskop gitu, terus ada yang bilang ini itu apa segala macam gitu. Ini ngomongin film panjang berarti? Iya. Film panjang. Sejujurnya kalau film panjang, ada dulu film pertama, ada yang di Facebook, ada orang cukup berpengaruh lah. Tapi saya nggak kenal sih sebenarnya. Terus ya biasa, filmnya belum tayang. Baru ada posternya. Baru posternya kayak, dari posternya saja sudah mencerminkan ini film yang menentang Islam segala macam. Apa maksud Anda? Pak tolong, ditonton dulu lah. Maksudnya kalau kita bicara ngomongin soal agama ya, saya balas dari agama juga. Maksudnya, kalaupun kita ingin ibaratnya berkomentar tentang filmnya ya, aku mendadak lupa istilahnya ya. Intinya ditonton dulu lah, dulu, baru setelah itu ya kita bisalah diskusi. Kalau memang ada kritik apa ya monggo, saya juga terbuka. Oke, gitu. Nah kita balik lagi ke horor nih. Kalau Riza itu kan tadi terpapar banget sama yang namanya horor di tahun 2000-an. Uji Nyali, Uka. Anda kan juga pasti. Saya sebutkan semua ini. Proses nih. Uji Nyali, Uka, terus kemudian di Latifi, ya Allah Latif. Itu kan banyak banget tuh ya. Horor-horor gitu. Nah, apakah dari pribadi seorang Riza ini karena into horornya tidak hanya dari paparan tontonan, tapi juga punya pengalaman pribadi gitu tentang hal-hal gaib? Aku sebagai cowok yang tidak peka ya. Kayaknya cowok tuh semua gitu deh. Cuma aku suka cari-cari memang. Jadi kemarin juga sempat punya channel YouTube yang isinya nyari-nyari gitu kan, kayak jalan-jalan lah, merenung di kuburan lah, apa segala macem. Dan wah, kegiatan yang sungguh menyenangkan ya. Oh, tapi itu seru banget loh, serius. Iya. Tapi gara-gara dari situ akhirnya mulai agak ada pengalaman kayak dengerin suara kuntilanak lah, ada mencium bau apalah dan segala macam. Tapi itu pun juga jarang banget. Kadang-kadang seringnya malah begitu lihat di editing baru ternyata ada suara ini, ada itu. Oh, gitu. I see. Oke. Berarti horornya itu justru pas nyari ya, bukan karena kehidupan sehari-hari, kegiatan kemudian ada gitu. Kadang-kadang aku cukup realistis sih orangnya. Kayak misal di rumah ada guduk-guduk, tikus. Ada kelontang, paling apa. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang film horor lagi nih, Riza. Dulu kan kita tuh pernah ada di momen dimana yang namanya film horor itu kesannya adalah hal-hal yang seksi, kemudian juga kesan-kesan ya pokoknya ada adegan-adegan yang tidak horor sebenarnya. Horornya adalah ketika ditonton oleh anak-anak kecil gitu. Nah, kalau ngelihat industri film horor sekarang gitu, gimana Riza ngelihatnya? Karena kan mungkin ada pergeseran juga sekarang, lebih banyak yang suka main thriller, gore kayak gitu-gitu. Kalau Riza gimana? Nah, waktu itu aku menganggap bahwa film-film ya esek-esek itu menjadi kayak penurunan film horor Indonesia gitu. Dan akhirnya mulai 2010-an ke sini kan makin tobat lah istilahnya, makin bagus gitu. Entah arahnya ke hantu-hantuan atau entah arahnya ke gore, thriller segala macam.
Tapi semakin sini aku belajar ternyata film-film kayak gitu ada penikmatnya tersendiri. Iya. Kita sebutnya B-movie atau trash movie. Bahkan itu di Amerika pun juga ada bioskop tersendiri yang menayangkan itu. Nah, cuma sayangnya ketika saat itu penonton nggak punya pilihan horor yang bukan Oh B-movie. iya, benar sih, Jadi benar. di pasaran isinya B-movie semua dan penonton akhirnya ngecap bahwa film horor Indonesia Sekarang kayak kayak gini. gitu. Jadi sebenarnya ketika sekarang pun juga masih ada film kayak gitu dan ada juga yang nonton dan jadi gini, mereka bukan bikin film yang jelek, tapi memang mereka dikonsepkan kayak gitu. Dan pasarnya pun khusus gitu Pasarnya khusus dan karena kadang-kadang ada cerita-cerita yang terlalu absurd untuk menjadi film normal. Jadi ketika udah absurd ya udah dibikin absurd sekalian, kasarannya kayak gitu. Oke, padahal kalau nggak salah 2010-an itu kan pas lagi naik-naiknya ya. Iya. Itu pun juga ada film-film kayak Modus Anomali, Pintu Benar. Terlarang, itu kan juga horor-horor yang Betul. keren gitu. Nah, kita berbicara tentang kedepannya nih. Kalau seorang Riza kan identik sama nulis, kemudian juga produksi film-film horor. Kedepannya apakah akan nyebrang genre ke film selain horor? Kalau di film panjang sih kemarin sempat ngerjain satu film komedi romance judulnya Kapan Hamil. Itu nanti untuk OTT sih rencananya, tapi belum tahu tayangnya kapan. Selain itu film panjang masih horor semua. Mungkin rezekinya baru di situ. Tapi kalau film pendek sebenarnya film hororku juga tidak sebanyak yang tidak horor sih. Karena aku sendiri orangnya cukup suka eksplorasi dan cukup jenuh juga ya kadang kalau ngerjain satu horor terus, apalagi misalnya horor yang temanya agama itu terus nanti takutnya jadi pengulangan. Adegan sholat lagi, adegan ini lagi, biar fresh juga. Jadi ketika nanti aku bikin lagi ya bisa bener-bener ya fresh lah, ada sesuatu yang baru. Oke, tapi kalau Riza sendiri tuh terjun langsung nggak sih untuk kayak directing atau mungkin ikut dalam proses produksi Makmum 1 dan juga Makmum 2 ini? Kalau di film panjang penulisan iya, sama lebih ke kayak teman diskusi produsernya kalau untuk menentukan sesuatu, mungkin bantu nyari case-nya atau misalnya milih lokasi, kan biasanya ada beberapa opsi nih, terus bagusan yang mana, terus sempat nih datang ke tempat syutingnya juga, terus kadang ngobrol-ngobrol sama sutradaranya, lebih ke arah situ sih. Kalau ada keputusan-keputusan, terus waktu editing juga ikut nonton ini kurang apa, lebih ke kayak gitu sih. Ada pengalaman horor nggak tuh waktu misalnya kayak berkunjung ke lokasi syuting misalnya? Yang horor biasanya orang lain sih, lagi-lagi ya pemainnya lah, baru syuting tiba-tiba di kamar mandi ada yang mandi gebiar. Ternyata loh itu siapa di kamar mandi, nggak ada orang. Pas dicek lagi ya benar kosong, nggak ada orang, kayak gitu-gitulah. Atau misalnya lihat ada si pemain ini, lo katanya tadi udah pulang, kok ada tadi aku lihat enggak, dia udah dari siang pulang padahal udah malam, kayak gitu-gitulah. Nah mungkin TVRI Yogyakarta bisa dipakai untuk lokasi. Saya ngomong sama manusia. Udah napak nggak? Ada karpetnya. Oke, nah kalau ngomongin tentang film-film yang nantinya akan ke depannya gitu ya, Makmum 2 ini kan sukses besar tuh, alhamdulillah, cuan ya guys, luar gitu biasa. kan. Nah nanti bakal ada lagi Makmum 3 kah, spill dikit atau tidak boleh di spill dulu? Iya, ada sesuatu yang sedang saya kerjakan, tapi nanti akan segera diumumkan. Gitu. Kalau mungkin Makmum 1, Makmum 2, mungkin Makmum 3 besok cerita tentang Makmum Masbu mungkin. Waduh, Mas. Jadi telat datang gitu kan, terus ditepok belakangnya. Tapi nggak ada yang ikut. Tapi aku pernah kayak gitu. Serius, itu lagi di jalan biasa mampir sholat dulu, ditepuk, terus nggak ada orangnya. Sumpah? Serius. Itu tapi kayaknya tuh kalau di otak aku tuh mungkin dia tuh mau sholat terus kayak mungkin ketinggalan apanya atau buru-buru mau pergi, nggak jadi sholat. Mungkin ya. Tapi lu kenapa nepok gitu? Iya, kan bikin insecure ya. Makanya. Oke, nah ngobrol-ngobrol tentang film juga nih, mungkin pemirsa podcast TVRI Yogyakarta tuh juga ada yang suka bikin film, atau sekarang kan akses ke teknologi, kemudian ke internet segala macam kan banyak sekali gitu ya. Bahkan masyarakat pun juga bisa memproduksi tayangan sendiri gitu. Ada pesan nggak untuk mereka yang pengen juga jadi filmmaker, kemudian pengen jadi scriptwriter gitu-gitu? Kebanyakan orang itu kalau mau bikin sesuatu terlalu banyak mikir, dan mereka beridealis untuk bikin sesuatu yang bagus, yang wah. Akhirnya ya nggak pernah eksekusi sama sekali. Jadi kalau memang mau jadi apapun di film, ya just do it gitu, bikin aja. Mau kamu gak punya alat, pakai HP. Mau gak punya temen, ya cari temen, cari yang satu frekuensi bisa buat diajak bikin film.
di aku di titik sekarang ya, mungkin orang ngelihatnya kadang-kadang, wih aktif banget ya bikin film di YouTube, terus kayak duitnya banyak banget. Sebenarnya itu film-film yang di YouTube juga banyak yang nggak berbudget gitu istilahnya. Kamera ya apa yang punya, minjem punya siapa. Itu film Makmum yang dulu film pendek, coba tebak dulu budgetnya berapa? Itu aku bikin semester 5. Semester 5 2015. Dengan kru belasan kalau nggak salah, sama talent 2 orang. 10 juta? Wow, banyak sekali. Banyak Dulu sekali. cuma habis 500.000. Oh iya? Itu pun 100.000 buat soft lens si hantu. 400 gemoy. 400 buat beli makan. Kru sama talent, gak ada yang dibayar sama sekali. Kamera pinjaman, lampu pinjaman, apa pinjam semuanya. Dan ya udah kita sama-sama happy aja berkarya bareng, punya karya dan nggak ada expect sama sekali ini akan bisa menghasilkan uang juga. Dan ketika alhamdulillah memang film ini menghasilkan uang, barulah oke, kita bagi-bagi, Nah, bagi-bagi kue. Gitu. Nah, mungkin basic pendidikan dari seorang Riza kan juga kebetulan di broadcasting Yeah. begitu ya. Yeah. Nah, kalau untuk mereka-mereka yang pengen gitu jadi filmmaker tapi mereka tidak punya basic pendidikan sebagai broadcasting, seperti apa? Gak masalah sama sekali ya, bahkan aku bikin film juga dari SMA, yang mana juga bukan SMK multimedia gitu, gak ada pelajaran khusus. Ya bikin aja, beneran aku dulu bikin dari yang pakai kamera digital pocket, yang ya udah nge-shoot asal nge-shoot aja, gak ada audionya apa, skrip dulu belum tahu, jadi cuma sekedar ngomong aja, nanti kamu ngomong intinya begini, ngomong intinya begini, gitu-gitu, sampai akhirnya mulai per film belajar lagi, oh ternyata gambar kayak gini gak enak ya, oh ternyata audionya kemresek, oh ternyata apa, ternyata kan kadang nggak audio langsung dari kamera kan, dan memang film itu kan learning by doing ya, semakin banyak kita bikin kita semakin tahu gitu, Makin belajar juga ya. betul. Dan sampai sekarang pun ketika aku bikin film pendek-pendek itu yang 1 menit lah, 2 menit lah bahkan, itu pasti ada suatu pelajaran yang aku dapatkan baru gitu. Entah misalnya, oh ternyata lampu tuh nggak bisa diginiin, oh ternyata editing tuh begini, oh ternyata kita bisa benerin ini itu segala macam. Berarti ya jadi agak lebih peka ya sebagai laki-laki ya. Tapi kalau ngomongin penyutradaraan kemudian juga nulis naskah gitu, ada idola nggak sih seorang Riza ini role model yang kayaknya tuh diikutin banget gitu, gaya dari penyutradaraannya, penulisan naskahnya, film-filmnya? Kalau diikutin banget sih, aku lumayan banyak referensi ya, maksudnya ketika mengerjakan sesuatu ya tergantung ini. Jadi nggak filmnya close minded ke satu orang misalnya iya, gitu ya. Cuma kalau kagum sama orang, kalau yang luar tuh ada James Wan yang bikin The Conjuring dan Insidious saudara-saudaranya. dan lain-lain. Ada juga namanya, aduh ya Allah lupa, pokoknya yang orang Malaysia, James Wan juga orang Malaysia by the way. Yang satu lagi itu yang bikin film Munafik. Aku tahu kan ya reaksinya gimana dari nah, terus Ya, aku tiba-tiba lupa. Kalau Indonesia ya kayak Hanung Bramantyo sih. Okay. Karena Hanung tuh kayak bikin apa aja tuh oke aja gitu. Kayak mau drama, mau sedih, mau happy, mau apa. Oke-nya tuh effortless aja gitu. Iya, terus kadang-kadang kan aku mau nonton filmnya dia, wah udah berekspektasi tinggi. Tapi selalu di atas ekspektasi gue gitu. Selalu bagus lah. Oke, ini kita dikit ya ngomongin tentang si Makmum itu tadi gitu. Penontonnya kan berarti dari berbagai macam usia gitu. Tapi kalau dari Makmum film pendek, kemudian Makmum 1, Makmum 2, ini kebanyakan yang lebih suka itu yang kelompok mana tuh? Kayaknya sih bocil-bocil ya. Bocil ya yang lebih suka tapi tantangan bocilnya horor lebih ya? ke remaja sih. Soalnya sebenarnya juga tidak direkomendasikan buat yang 12 tahun ke bawah. Karena rate yang di bioskop pun juga 13 plus apa 12 plus ya, aku lupa. 13 plus ya. Yang pertama 17 plus bahkan. Yang film pendeknya pun juga sebenarnya aku menyarankan buat SMP ke atas sih. Karena takutnya kalau mungkin buat SD ke bawah kan belum terlalu bisa menyaring bijaksana ya. dalam menikmati suatu tontonan, takutnya malah mereka jadi ya takut atau apa. Gitu. Oke, nah berarti sekarang Riza itu home base-nya di Jogja. Iya. Mengerjakan semua segala macamnya dari Jogja. Tapi Iya. kalau dibutuhkan bisa terbang ke tempat Jakarta. produksinya gitu Iya, ya. kadang nggak terbang sih, ngelesot sih. Enggak gitu dong. Kereta kan? Tapi kan ternyata juga keleset juga. Nah, terakhir deh buat Riza, ke depan akan ada kejutan apa lagi nih buat pemirsa podcast TVRI Yogyakarta, atau misalnya Riza udah punya fanbase Riza Mania Waduh. Mantap? Lebih ke Riza Pahlovers. Bercanda. Oke, baiklah. Apakah akan mendirikan cabang Jalan Magelang mungkin? Nanti saya ketuai deh. Waduh, ada Pahlovers Jamal. Kantornya di kampus sebelah itu. Gimana? Apa tadi? Oh iya, kedepannya. film panjang ada beberapa. Tahun ini, tahun depan?
Insya Allah sih tahun ini ya. Cuma Tahun kan ini. memang kondisi COVID naik turun, Ya. jadi kita nggak tahu nih akan. Ya katanya habis Omikron kan pandemi selesai. Amin. Amin. Saya habis booster tadi. Saya udah dari kemarin-kemarin. Jadi kita aman. Terus. Apa tadi? Oh iya, akan ada. Nanti bentar lagi akan keluar teaser posternya dulu mungkin ya. Oke. Dan- Horor lagi kah atau? Horor lagi. Horor lagi. Sama paling tadi yang si Kamar Hamil itu akan tayang di OTT tapi belum tahu juga kapan. Oke. Pokoknya pesannya gini aja sih Riza, kalau butuh hantu-hantuan baik. atau butuh iblis-iblisan Oh gitu. gitu. Oh nggak mau peran normal ya? Kayak Kebetulan jadi dukun atau apa? Kebetulan kalau paranormal tuh kan kayak mediocre, Oh, kayak rata-rata aja. Tapi baik. kalau sebagai setan itu kan kayak menantang Oh, aja asik gitu. ya. Aduh, Kayak yang dulu bisa. kayak ini kan yang apa di Insidious apa segala macam kan yang dia Oh. sampai ya Aku gitulah. pikir yang di TikTok yang gatel. Nggak ada. Anyway, terima kasih banyak Riza Sama-sama. udah gabung di Sama-sama. podcast TVRI Yogyakarta di Rekreasi. Sukses terus, sehat terus. Amin. Semoga nanti bisa tembus sampai 2 juta, 3 juta penonton Amin, ya untuk Allah. project-project selanjutnya. Jangan lupa juga di-follow Riza di Instagramnya. Riza Pahlavi TTM. TTM teman tapi mesra. Saya juga kurang paham. Saya Aryo Bagus @aryobagus_s. Bisa juga di Instagram di @tvri Yogyakarta, dan jangan lupa untuk terus saksikan podcast TVRI Yogyakarta baik konfirmasi atau rekreasi di channel YouTube TVRI Yogyakarta Official, dan mungkin juga akan ada di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform-platform digital lain. Sampai jumpa.